Selain suka berdakwah, begitu cintanya Mas Ri terhadap anak yatim. Insya Allah setiap kali sahabat memaharkan sesuatu dari Mas Ri, sebagian uang itu untuk menyenangkan hati anak yatim piatu. Saya bakal kasih taman seluas ini, dan saya juga ada tanah kosong 1 hektar di sana. Saya bakal kasih kamu dan 2 miliar. Gimana? Saya kasihan sih sebenarnya sama anak yatim itu. Kurang lah dalam segala hal. Kamu lebih gitu kan. Tidaknya bisa ngebantu kamu lah, dan ya supaya anak yatim-yatim itu bahagia, kayak nyaman gitu, tidaknya nggak gatel-gatel, terus kayak nggak berdebu, nggak bersin-bersin gitu di tempat kamu itu. صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلمون يشفع لنا يوم الضحام صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلمون يشفع لنا يوم الضحام يا نفس طيبي باللقاء يا أين قاري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لهت لنا يا نفس طيبي باللقاء يا أين قاري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لهت لنا الله صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلمون يشفع لنا يوم الضحام صلوا على
خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلمون يشفع لنا يوم الذئام يا نفس الطيب باللقاء يا أين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لهت لنا يا نفس الطيب باللقاء يا أين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لهت لنا طاهر القلب نقي ذاكر لله المصطفى صفي صلى عليه الله أخلاقه وصفاته سبحان من سواه واكتب وحبيب ودعوة النجاة يا رسول الله يا حبيب الله فاكتب لنا موقاه يا رحمن مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم طاهر القلب نقي ذاكر لله المصطفى صفي صلى عليه الله أخلاقه وصفاته سبحان من سواه وغتوبة وحبيب ودعوة النجاة يا رسول الله يا حبيب الله فاكتب لنا موقاه يا رحمن مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Syukur alhamdulillah. Segala puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita segala nikmat, nikmat barokah, nikmat sehat serta nikmat yang luar biasa. Makanya selalu saya menyampaikan, perbanyaklah kita bersyukur, perbanyaklah kita mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena dengan kita bersyukur, dengan kita terus mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka akan Allah tambah nikmat itu. Namun, ketika kita tidak pernah bersyukur, kita tidak pernah mensyukuri atas apapun yang Allah berikan kepada kita, atas rezeki yang Allah berikan kepada kita, maka ingat satu hal, azab Allah sangatlah pedih. Tak lupa, salawat berikan salam kita hadiahkan kepada junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yang mana insyaallah dengan kita berbanyak bersalawat, dengan kita berbanyak berzikir, dengan kita berbanyak membaca hadis-hadis, menjalankan apa yang Rasulullah kerjakan, meninggalkan apa yang tidak pernah Rasulullah kerjakan, insyaallah kelak kita semua mendapatkan syafaat. Amin Allahumma. Salam hormat, salam sayang, salam santun, salam setuluran, salam bahagia untuk para sahabat-sahabat, untuk para subscriber, para pecinta Masri Official dimanapun kalian berada,
yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Mudah-mudahan sahabat-sahabatku semuanya, saudaraku semuanya selalu dalam lindungannya Allah Ta'ala, yang mana insya Allah apa yang dihajatkan, apa yang diniatkan, insya Allah Allah kabulkan. Bismillah, kita yakin kepada Allah, karena Allah akan memberikan hakul yakin kepada siapa? Kepada orang yang benar-benar yakin kepada Allah Ta'ala. Itu bismillah, kuncinya yakin. Bagi sahabat rahmati Allah, jadi di malam yang berkah ini, yang walaupun cuaca sedikit mendung, ini kebetulan saya berada di taman. Nah, jadi mohon maaf kalau misalkan mungkin sekitar sini ada kebisingan atau ada suara-suara yang gimana-gimana, karena ini saya berada di taman, di area memang banyak orang ngumpul. Nah, dan di sini saya ada undangan. Jadi beliau ini bernama Mbak Vita. Nah, jadi kita akan nemuin beliau di taman ini, sahabat. Tamannya emang ini ya? Iya mas, ya mas Tamannya di sini emang mas. Tadi dari Sherlock juga masih mbaknya mas. Jadi Sherlock. Siapa namanya? Vita ya? Iya mas, Mbak Vita. Mbak Vita. Bentar aja. Ya mas. Langsung aja. Nah. Ini ya? Iya mas. Oh ya. Tadi liontinnya satunya mana ya? Sama mas Re. Uang recehan saya sahabat nih. Ha. Receh sahabat. Orang saya enggak. Ya kan. Tiap sahabat memaharkan itu ya, dia niatnya itu ya untuk menyenangi hati orang yakin sebagian sahabat. Mbak Vita. Ya Mbak Vita mas. Mas saya lihat Sherlocknya kayaknya jarak 2 meter mas. Apa ini mas? Loh, tapi ini Mbak Angel mas. Loh tapi yang di WA itu Mbak Vita mas ya. Ini kok bisa mas ya? Ini Mbak Angel mas. Angel kok ada di sini, Mbak Angel? Karena kalau nggak dengan kayak gini kamu nggak bakal datengin saya. Maksudnya dia namanya Vita itu Mbak Angel? Iya benar. Wah, kok bisa pakai nama samaran nih? Gimana konsepnya, Mbak Angel? Ya? Karena saya tahu kamu sombong. Jadi Gimana? saya tahu kamu sombong ya kan. Jadi dengan saya kayak gini mungkin kamu mau datang. Kalau saya kasih tahu nama asli saya mungkin kamu nggak mau datang. Ya tujuannya Mbak Angel nih ngajak saya kemari itu apa kok di taman ini? Gitu loh. Daripada di gubuk kamu itu. Ya terus di taman ini di mana? Ini maksudnya Mbak Ini taman punya saya. ini punya saya, ini Mbak semuanya. Terbukti kan? Ini taman sebagus ini dan seluas ini semua punya saya. Terus Mbak mau pamer gitu sama saya? Enggak, saya nggak mau pamer dan saya nggak mau sombong juga. Saya cuman ingin memastikan kalau saya ingin meyakinkan Mas Ri, saya tuh betul-betul orang yang ada gitu. Maksudnya orang berada memamerkan diri ya. Iya. Dengan ngasih tahu tamannya di sini, bahwa punya tanah luas gitu ya. Sampai undang saya segitu niatnya gitu loh. Menyamar sebagai Vita, ternyata Vita itu Mbak Angelnya sendiri. Karena saya tahu kamu sombong, ya kan? Jadi ya mungkin aja kalau saya kasih tahu identitas saya mengundang kamu ke sini, mungkin kamu nggak bakal mau. Ya karena gini ini sekarang ke inti. Sekarang tujuannya apa? Mbak Angel nih ngundang apa, ngajak saya ketemu. Ini mau bahas apa sekarang? Karena jadi bukan saya sombong ya, jadwal saya tuh sudah padat di luar. Saya kan tadi sudah datang ke tempat kamu, ya kan? Saya ingin membeli liontin kamu, tapi kamu dengan sombongnya ingin ngasih dan menawarkan semua liontin kamu ini
dengan apa ke netizen kamu itu. Jadi saya ngundang kamu ke sini untuk membahas tentang Liontin itu lagi. Membahas apa? Ya saya ingin beli itu. Kan sudah saya bilang, Liontin itu udah yang apapun yang bertaruhkan sama saya itu saya tolak. Saya tidak akan mau menerima tawaran itu karena netizen saya sekarang banyak banget kok. Ini apalagi ini tersisa 3 karena selebihnya tuh udah dimakan sama netizen. Dari 9 ini tinggal 3 karena yang 6 itu udah dimakan sama netizen. Kenapa kamu gitu sombong sih? Saya bakal kasih taman seluas ini, dan saya juga ada tanah kosong 1 hektar di sana. Saya bakal kasih kamu dan 2 miliar. Gimana? Itu untuk apa? Ya supaya kamu mau menjualkan Liontin itu ke saya. Emang gitu ya. Memang kita tuh hidup tuh memang perlu uang. Tapi nggak semuanya, nggak apa ya dibilangnya, nggak semua hal itu bisa dibayar dengan uang. Ya contoh saya memaharkan Liontin bukan berarti saya mencari uang. Saya mencari orang yang benar-benar ikhlas, yang nanti itu baik gitu. Gimana sahabat? Bener nggak sahabat? Ada pernah saya nawarkan sama sahabat-sahabat di sana dengan harga yang tinggi? Nggak pernah kan? Cuman 1 juta loh. Banyak sahabat komentar sahabat. Pernah nggak saya ngasih harga yang tinggi sahabat? Nggak pernah. Kamu ngomong kayak gitu, jadi kamu anggap saya ini orang nggak baik gitu, orang yang nggak pantas buat dapetin itu. Iya gitu maksud kamu? Ya bukan seperti itu juga. Cuman dari awal Mbak Angel ketemu dengan saya itu seakan-akan memamerkan hartanya. Bahkan saya diundang kemari, ini harta saya, ini milik saya. Nggak penting sama saya. Nggak penting gitu. Tonton Mbak, buktinya kita masih bisa sodako kemarin deh. Iya, Mas. Dengan netizen memaharkan dengan harga segitu, saya juga masih bisa nantuni anak yatim. Anak yatim masih bisa saya senengi. Nah itu, kamu katanya sering ngadain santunan anak yatim ya dekat tempat kamu tadi. Dengan saya ngasih tanah kosong 1 hektar taman ini, terus uang 2 miliar, mungkin itu bisa ngebantu kamu supaya bisa merenovasi tempat kamu itu untuk santunan anak yatim, untuk ya supaya memfasilitasi ini tempat-tempat anak yatim supaya lebih bagus. Kayak itu menurut saya kurang layak sih. Itu adalah fasilitas yang sudah sangat layak gitu. Enggak, belum. Menurut saya enggak. Yang layak seperti apa coba? Menurut Mbak yang layak itu seperti apa gitu loh? Yang bersih, enggak kayak tempat kamu tadi kumuh, jorok, banyak debu di mana-mana, kipas angin pun kayak ya kayak udah setengah hidup. Saya kasihan sih sebenarnya sama anak-anak yatim itu. Kayak kurang lah dalam segala hal. Ya buktinya setidaknya gini loh. Kan menurut kamu tuh penduduk, menurut kami enggak kok bersih. Bahkan itu tempat itu sering untuk dikiran, sering untuk kegiatan majelis, sering untuk sholawatan, gitu loh. Karena mata kamu ini aja gitu. Memang walaupun kipas angin yang katanya setengah hidup sahabat, emang kipas angin agak gede-gede emang. Nah, terus sekarang ini saya belum gunakan sih, emang masih gede-gede. Tapi setidaknya ketika anak-anak di situ, ketika kami di situ, ketika panas kami nggak kepanasan, ketika hujan kami nggak kehujanan, bahkan ketika malam hari kami juga masih bisa istirahat di situ. Iya benar. Cuman setidaknya dengan saya kasih kamu lebih gitu kan, setidaknya bisa ngebantu kamu lah, dan ya supaya anak yatim-yatim itu bahagia, kayak nyaman gitu, setidaknya nggak gatel-gatel, terus kayak nggak berdebu, nggak bersin-bersin gitu di tempat kamu itu. Ya, kami juga nggak ada kok yang ngerasa gatel-gatel, kami nggak ada ngerasa risih, bahkan pakaian kami juga bersih-bersih kok, gitu loh. Yang ada memang Mbak aja memiliki niat gitu, niatnya tidak baik, niat sombong, seakan-akan memang menjatuhkan saya, seakan-akan supaya memprovokator para netizen saya bahwasannya Mas Ri ini memang nggak memiliki otak, anak yatim kok diletakkan tempat seperti itu. Tapi memang masih segitu semampu saya, tapi saya yakin ke depannya dengan bantuan netizen, dengan sahabat-sahabat pecinta Mas Ri di sana, mereka akan membantu kami di sini. Lama kalau nunggu netizen kamu itu. Saya bayar malam ini loh. Saya kasih malam ini semuanya untuk kamu. Gimana?
Cuman satu loh, satu liontin itu aja. Saya sudah kasih semuanya ini untuk kamu. Dan kamu nggak mau. Memang sombong sekali kamu ini, Mas Ri. Saya baru pertama kali ini jumpa sama orang yang sombong kamu. Menolak semuanya. Menolak dengan bayaran mahal. Karena apa pernah kamu ini jumpai orang berani bayaran mahal seperti saya? Ya bukan yang seperti itu loh Mbak. Gimana ya? Memang gini loh. Saya memang yakin kepada netizen saya, yakin kepada sahabat-sahabat saya. Saya yakin dengan sepenuh hati, dengan rasa cinta mereka kepada saya. Walaupun nggak dari Mbak, ada masanya netizen itu akan membantu saya. Ada masanya saya juga bisa buat tempat tinggal yang layak untuk anak-anak yatim di sana. Ada masanya saya bisa memberikan fasilitas yang luar biasa. Ada masanya. Dengan doa netizen. Lama. Yang jelas berkah gitu loh. Lama tunggu doa netizen. Mungkin iya bakal terkabul. Cuman ya lama prosesnya. Saya bisa loh malam ini. Mas Ray, kamu tuh sombong banget loh. Saya bisa kasih malam ini. Dan besok kamu pun mungkin bisa tuh merenovasi. Ini apa tadi? Ruko kamu ya? Ruko atau apa Tempat tinggal anak yatim. Nah itu ya. Itu. Terus? Ya itu. Dengan saya kasih uang 2 miliar itu, terus itu tanah itu mungkin kamu bisa bangun di situ lebih layak, lebih besar. Mungkin anak-anak yatim kamu itu lebih bahagia gitu. Ya alhamdulillah sampai sekarang ini mereka bahagia kok. Sampai sekarang ini anak-anak di situ nggak ada yang apa namanya, nggak ada rasa ngeluh gitu loh. Iya, kamu nggak tahu di belakang kamu. Naudzubillah ya naudzubillah. Iya insya Allah mereka akan nyaman. Ini apa liontin ini tinggal 3 nih. Ya ini liontin tinggal 3 loh. Walaupun tas saya kayak gini sahabat, tas buriknya. Apa? Iya, ini tinggal 3. Saya memang jual 1 juta. Ya, saya maharkan 1 juta. Tapi saya nggak tahu apabila netizen saya memiliki rezeki lebih, niatnya untuk membantu saya membangun tempat tinggal untuk anak-anak saya, anak-anak yatim di sana. Ya, jadi mereka memaharkan dengan harga 30 juta. Walaupun saya ngasih 1 juta, kita nggak tahu rezeki dari Allah. Saya nggak tahu rezeki dari Allah. Mbak juga nggak tahu rezeki dari Allah. Mbak tawarkan sekian M. Ya, jika Allah berkehendak, Allah kasih jalan. Bisa jadi netizen saya ngasih harga seperti itu juga. Wallahu a'lam. Kita nggak tahu Allah tuh bagaimana ngasih jalannya gitu loh. Ini saran saya sama Mbak, jangan pernah sombong atas harta yang Mbak miliki. Karena uang harta dunia ini sementara Mbak, akan dipertanggungjawabkan nanti. Gimana ya? Saya cuma butuh 1 loh, nggak banyak. Kok ini kali ya, kayak seolah-olah kamu ini nggak butuh uang banyak, nggak butuh apa-apa gitu dengan menolak saya. Saya nih gimana ya? Sudah banyak tawaran yang saya kasih dan 1 pun nggak ada yang kamu terima. Mau kamu apa sekarang? Udah. Kamu maunya apa? Iya. Intinya saya tidak akan memaharkan liontin sekar kemuning ini sama Mbak. Karena yang saya takutkan, liontin sekar kemuning ini jatuh di tangan orang yang salah. Di tangan yang salah gimana maksud kamu? Kamu ragu sama saya? Kamu ragu kebaikan saya? Gila, secara logika saya sama Mbak baru pertama kali ketemu loh. Saya juga nggak tahu silsilah Mbak ini seperti apa. Saya nggak tahu. Bisa jadi Mbak ini liontin ini akan diberikan ke orang lain yang niat tuh nggak baik, kan gitu. Makanya tadi saya bilang, yang Mbak uang yang Mbak tawarkan sampai ratusan juta, saya nggak akan tergiur. Bisa jadi netizen saya, Allah ngasih jalan kepada netizen saya. Walaupun saya kasih 1 juta, kebetulan netizen saya ada sultan di sana yang rezekinya luar biasa di sana. Mas Ri, saya bayar 100 juta liontin itu. Saya nggak tahu. Terus kan kamu jualan nih, ya kan? Kamu jualan nih. Tinggal kamu kasih, saya pembeli, saya beli. Terus hubungan sama kamu saya gunain untuk apa itu kan nggak ada hubungannya. Intinya kan sudah saya bayar. Sudah saya bayar, sudah jadi milik saya. Mau saya gunain untuk apapun itu kan bukan hak kamu. Kamu ini cuma penjual loh. Ya bagusan nih saya kasih 1 juta netizen saya. Ya kalau netizen ya. Untuk sahabat-sahabat cuma 1 juta, ini tinggal 3 loh. Karena 6 udah dibeli sama yang lain, ini cuma 1 juta sahabat. Cuma 1 juta ya kalau sahabat memang benar-benar emosi sama dia karena saya dihina, karena anak-anak yatim yang saya urus itu dihina, saya didolimin. Jika sahabat memang sultan di sana,
Sahabat boleh menawarkan dengan harga yang tinggi, tapi saya pastikan harga ini akan saya kasih 1 juta untuk sahabat-sahabat. Namun kalau sahabat-sahabat ingin memberikan dengan harga lebih, monggo silakan. Dengan ikhlas hati, dengan senang hati, kita bungkam omongannya dia, kita buktikan sama si dia ini. Sombong sekali kamu, Mas. Kayak saya baru pertama kali ini loh jumpa orang sesombong kamu ini. Sangat angkuh. Sangat-sangat angkuh. Menolak banyak tawaran demi tawaran kecil. Demi tawaran kecil kamu menolak tawaran yang besar. Saya benar-benar apa ya? Sangat-sangat inilah sama kamu ini. Astagfirullah. Gimana sahabat? Ini kalau saya buktikan, kita kasih liontin sama dia, saya takut ada hal yang nggak diinginkan terjadi sahabat. Bisa aja saya suruh liontin ini dipakaikan sama mbak ini, tapi yang saya takutkan ada hal yang nggak diinginkan nanti bakal terjadi. Itu yang saya takutkan. Karena liontin ini yang saya takutkan jatuh di tangan orang yang niat tidak baik. Karena yang ada apa? Bukannya nolong malah mentung nanti liontinnya. Kalian ini memiliki karomah yang sangat luar biasa, barokah yang sangat luar biasa. Makanya saya sarankan niatnya itu untuk sedekah, bukan untuk yang lain-lain. Terus sahabat-sahabat gitu juga sahabat. Jika sahabat ingin memaharkan liontin secara kemuning, jangan pernah sahabat tuh niatnya tuh inginnya tuh untuk mendapatkan kelebihan, untuk mendapatkan karomah, kelebihan dari benda ini. Jangan niatkan sedekah. Cukup itu. Selebihnya kita serahkan kepada Allah Ta'ala melalui perantara liontin secara kemuning ini. Ya kamu apa tahu apa yang saya lakukan setelah saya beli ini? Kamu apa memastikan saya untuk apa kamu yakin saya bakal berbuat jahat gitu setelah saya beli itu? Apa kamu tahu? Kan kamu nggak tahu saya sudah beli itu. Saya gunain untuk apa? Iya, gini loh mbak. Gimana ya? Saya juga susah jelasinnya. Karena memang saya entah kenapa saya nggak serak gitu dengan tawaran mbak, walaupun dengan jumlah uang yang segitu banyaknya. Saya kayaknya nggak ada ngerasa kayak serak gitu mau ngasih itu. Saya kayak apa ya, sedikit curiga gitu, entah kenapa ada keraguan nih. Itu saya nggak tahu penyebab keraguan itu apa. Jadi intinya aja lah, kamu jual ini ke saya apa enggak? Udah, saya sudah nawari banyak tadi juga saya sudah tawari banyak kan, sudah tawari banyak semuanya. Ini juga taman kosong 2 miliar kamu nggak mau, jadi maunya apa? Dan untuk itu jatuh ke tangan saya itu kamu maunya apa? Apa syaratnya? Udah itu aja. Iya, yang penting lurusin niat dulu. Lurusin niat, bagusin niat. Kalau udah lurusin niatnya, ya insya Allah. Tapi entah kenapa nih saya nggak yakin kalau niat jenengan dulu lurus. Saya nggak yakin. Saya nggak yakin kalau niat sampean ini lurus. Saya nggak yakin. Makanya cara memilih ini, mbak lurusin niat. Ya niat itu karena Allah, niat itu sedekah, itu selesai. Juga netizennya seperti kalau netizennya mengharapkan sebuah kelebihan, tidak akan saya kasih. Tapi kalau niatnya apa, tujuannya apa, ingin sedekah Mas Ri, silahkan. Tapi cuma 1 juta Mas Ri, silahkan. Tapi Mas Ri, saya untuk ini Mas Ri, saya kasih harga 20 juta, enggak saya kasih. Kalau niatnya Mas Ri, saya niat sedekah, ya udah berapa, saya bisa nih ada rezeki Mas Ri 50 juta dengan lapang dada. Tapi tetap niat. Inna a'malu binniyat. Semua itu diawali dari niat. Allah sudah mengatakan itu. Jadi niat, lurus niat dulu gitu. Kok gini aja mbak, beli aja di luar lah. Enggak, Di tempat lain itu. saya nggak mau beli tempat lain karena saya tahu tempat lain tuh nggak asli. Cuman kata orang di tempat Mas Rey ini yang asli. Jadi saya jauh-jauh datang ke sini, datengin Mas Rey, dan saya juga nyamar tadi kan ke admin Mas Rey. Itu karena untuk itu liontin itu. Nggak gini. Jika mbak, saya nanya niatnya selalu niat itu. Coba mbak pakai. Udah pakai. Tapi kalau misalnya ada hal yang nggak diinginkan, jangan nggak tanggung jawab saya. Boleh letak HP di sini dulu, nggak masalah. Nggak masalah. Coba mbak pakai. Nggak masalah. Ini sahabat ya, ini kita kasih pakai liontin ini sama Mbak Angel. Tapi apabila ada hal yang tidak diinginkan, saya tidak tanggung jawab. Ya ini kameramen direkod ya. Iya mas, sudah saya Ya, record. Mbak ya, ini saya rekam. Apabila ada hal yang nggak diinginkan ketika Mbak memakai liontin ini, saya tidak bertanggung jawab. Mbak berani?
Yakin Mbak? Yakin. Tidak ada tuntutan apapun? Enggak. Yakin? Yakin. Dengan pakai. Oke. Pakai gini kalungnya aja. Tidak ada curiga apa-apa kan? Ya, biarkan saja. Biarkan saja. Kalau niat jenengan tuh memang baik, alhamdulillah. Tapi kalau niat jenengan tuh tidak baik, aduh astagfirullah, mudah-mudahan. Kita lihat aja sabar ya, tapi sahabat ya, ini direkam, jangan sampai ada hal yang tidak diinginkan. Lihat ini, lihat ekspresinya. Loh mas, kok dia mengeluarkan darah itu mas? Berarti dia punya hati yang nggak tulus ya mas ya? Kok sakit ya kepala sayang? Tahankan lah. Duh, kenapa ya? Duh, kok nggak bisa dilepas sih? Biarkan saja, tahankan. Saya nggak jadi dah. Mas, tolong mas. Apanya? Ini nggak bisa dilepas. Tolong kantor polisi sana. Kepala saya pening, Mbak. Saya harus lepas ini. Nggak akan bisa kamu ngelepas, tulis saya yang ngelepas. Tolong, Mas. Hah? Saya tolong. Saya Apa? minta tolong kali ini. Nggak tolong apa? Tolong lepasin ini. Tadi katanya mau pakai itu, ya udah pakai. Enggak. Ya, gimana? Biarkan aja. Saya sudah berubah pikiran. Tolong. Tolong kali ini. Tolong apa? Tolong lepasin ini. Saya nggak bakal. Saya nggak bakal apa? Saya nggak bakal ada niat jahat lagi. Allah. Kan sudah saya katakan, kalau memang itu tidak baik, niatnya itu untuk perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang dolim, kan saya sekali berani memakai liontin ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang lepas. Bisanya. Sini. Udah. Nggak semuanya bisa dibeli dengan harta, Mbak. Nggak semuanya Mbak bisa miliki dengan uang. Di sahabat. Ya. Jelas itu tidak baik. Ya buruan sahabat. Ini cuma 1 juta sahabat. Cuma 1 juta sahabat-sahabat bisa memakai liontin sekar kemuning ini. Tapi ingat, luruskan niat dulu. Luruskan niat. Jadi jangan sampai kejadian seperti Mbak langsung lemes itu mah. Bukannya malah sehat malah sakit ya. Jadi yang penting lurusin niat. Jadi kalau sahabat-sahabat mau liontin sekar kemuning ini, hubungi aja di nomor admin 0813 9772 3334. Saya ulangi 0813 9772 3334. Kalau di luar negeri kosongnya diganti +62. Jadi +62 813 9772 3334 atau nomor yang ada di bawah ini. Yang penting luruskan niat sahabat. Luruskan niat ini cuma 3. Jadi cepat dia dapat. Nih sahabat, ini saya pakai ini. Ya. Berarti kalau samanya ada 4. Samanya ada 4, tapi yang saya pakai ini tidak saya maharkan. Jadi cuma ini. Jadi insya Allah ketika sahabat-sahabat memaharkan ini, insya Allah itu akan saya gunakan sebagian untuk nyenangi hati anak yatim. Oke sahabat, ini saya akhiri dulu. Setelah ini kita langsung balik ya. Kita langsung balik karena ada kegiatan majelis sahabat. Ini kita tinggal aja nih biar aja lemes ini. Orang kaya kalau sombong. Ingat Mbak, harta itu nggak dibawa mati. Bisa-bisa kita mati karena harta. Nah itu tadi. Harta tuh nggak dibawa mati. Bisa-bisa kita mati karena harta. Sahabat, ini saya akhiri. Saya Al-Fakir Masri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ojo salawat ditinggalkan maksiati. Ojo leli sholat karo sedekah. Selain suka berdakwah, begitu cintanya Mas Ri terhadap anak yatim
Insya Allah setiap kali sahabat memaharkan sesuatu dari Mas Rey, sebagian uang itu untuk menyenangkan hati anak yatim piatu. وجب الشكر